Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat siang Bapak sekalian. Untuk materi pada siang hari ini ya, saya akan membawakan materi tentang melakukan pemeliharaan harian dump truck. Mengacu pada SKRI nomor 32 tahun 2015, melakukan pemeliharaan harian dump truck. Well trainer, kenalkan nama saya Agus Wairi, jabatan trainer Departemen People Development Center, perusahaan PT Kerja Sakti untuk pendidikan SMK. Safety induction yang pertama adalah peserta pelatihan agar berpakaian rapi dan sopan yang tidak melanggar K3. Peserta tahu letak di mana apar jika terjadi kebakaran. Ketiga, peserta pelatihan melihat exit emergency jika terjadi emergency ya, agar tahu di mana jalan keluar waktu terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kita tertib, yang pertama peserta yang membawa HP harap di silent ya. Yang kedua, peserta membawa alat tulis masing-masing. Tiga, peserta aktif untuk bertanya atau menjawab pertanyaan. Yang keempat, peserta dilarang merokok di ruang kelas. Yang kelima, peserta dilarang makan di ruang kelas. Enam, peserta dilarang tidur di ruang kelas. Tujuan dari pembelajaran yaitu peserta kompeten untuk melakukan pemeliharaan harian sebelum menghidupkan dump truck. Jadi Bapak sekalian nanti eh, mengerjakan pretest, ada 5 soal pretest yang saya berikan nanti. Itu sebuah pernyataan ya, sebuah pernyataan. Silakan pernyataan tersebut menurut Bapak ini betul atau salah. Ya, bila mana contoh soal nomor satu, kemudian yang perlu dilakukan di dump truck adalah mesin unit. Nah, kalau menurut Bapak sekalian pernyataan tersebut benar, silakan disilang B. Kalau pernyataan tersebut salah, silakan disilang S. Nah, itu artinya salah. Dan sampai nomor 5 dikerjakan seperti itu. Materi pembelajaran diantaranya nomor satu, buku petunjuk pemeliharaan harian dan pengoperasian dump truck, alat pelindung diri atau APD sesuai dengan prosedur, komponen dump truck sebagai dasar pemeliharaan harian yang menjadi tugas. Empat, peralatan dan bahan atau material untuk pemeliharaan sesuai dengan kebutuhan. Lima, walk around inspection, melakukan sesuai dengan prosedur dalam buku, petunjuk pemeliharaan dan pengoperasian dump truck. Enam, level cairan pendingin, baterai atau air aki, kekencangan baut, pengkabelan, serta level dan kondisi volume engine sesuai dengan prosedur. Nomor 7,
kondisi roda sesuai dengan prosedur, kandungan air dan kotoran pada sistem bahan bakar sesuai dengan prosedur. 9. Indikator saringan udara sesuai dengan prosedur. 10. Kondisi dan kekencangan tali kipas sesuai dengan prosedur. 11. Tindak lanjut sesuai dengan prosedur terhadap kelainan yang ditemukan selama melakukan pemeliharaan. 12. Tindak lanjut sesuai dengan prosedur terhadap kelainan yang ditemukan selama melakukan pemeliharaan. 13. Pemakaian bahan untuk pemeliharaan sesuai dengan prosedur. Kelainan yang terdeteksi selama melakukan pemeliharaan untuk bahan pembuatan laporan. Penjelasan 1. Buku petunjuk pemeliharaan dan pengoperasian dump truck. Pemeliharaan yang perlu dilakukan. 1 adalah mengelilingi unit di tahap 1 ataupun langkah-langkah 1 yaitu adalah mengelilingi unit terlebih dahulu ya, Bapak. Dari awal step mengelilingi unit terlebih dahulu. Yang kedua adalah di dalam unit sebelum engine hidup. Jadi setelah mengelilingi tersebut, Bapak masuk ke dalam unit, tapi jangan dihidupkan terlebih dahulu engine-nya. Yang ketiga adalah di dalam unit setelah engine hidup. Jadi setelah dalam unit itu sudah mengecek semuanya, sebelum engine hidup tadi, setelah engine hidup, dinyalakan start hingga running. Setelah running, dicek kembali apa saja yang perlu dites ataupun dicek kembali agar unit tersebut siap untuk beroperasi. Yang kedua adalah setelah selesai operasinya. Setelah operasi ini dicek atau eh, dicek kembali bila ada suatu kelainan itu di air shift waktu mau parkir. Penjelasan 2 yaitu alat pelindung diri atau APD sesuai dengan prosedur. Pekerja wajib memakai alat pelindung diri atau APD. Yang pertama adalah safety shoes. Yang kedua adalah rompi. Tiga, helm safety atau helmet safety. Yang keempat adalah masker. Harapannya, Bapak sekalian, waktu di luar ruangan, bekerja, harapannya semua APD dipakai untuk melindungi ya karyawan-karyawan yang melakukan pekerjaan di luar ruangan. Penjelasan ketiga yaitu adalah komponen dampak sebagai dasar pemeliharaan harian yang menjadi tugas. Pemeriksaan mengelilingi unit 1 yaitu dari kanan kabin. 2 ke depan kabin. 3 ke kiri kabin. 4 ke kiri vessel dump truck. 5 ke belakang dump truck. 6 ke sebelah kanan vessel dump truck. 7 masuk ke dalam kabin. Penjelasan 4 adalah peralatan dan bahan atau material untuk pemeliharaan sesuai dengan kebutuhan. Peralatan dan bahan yang diperlukan dalam melakukan pemeliharaan dump truck. 1 adalah memakai APD lengkap. 2, kalau ada palu untuk mengecek bagian pada tayar, ban atau roda, dan mengecek bagian undercarriage yang tertutup lumpur atau tanah kering. Jadi bila mana untuk mengecek dalam kondisi bagian bawah atau undercarriage ini tertutup lumpur, harapannya Bapak sekalian memakai palu untuk membersihkannya, mengecek misalkan spring, U-ball, maupun tirut, maupun cokrutnya tersebut, agar bila mana ada kerusakan atau kelainan bisa dilaporkan ya ke atasan langsung. Yang ketiga adalah selalu membawa ID card dan SIM atau SIM perusahaan
sebagai syarat mutlak mengoperasikan dump truck. Jadi teman-teman jangan lupa selalu educator simple taruh saja di dalam tas agar tidak lupa tertinggal saat berangkat kerja ya. Jadi bila mana di hari itu tidak membawa SIM dan ID card, harapannya tidak boleh mengoperasikan. Jadi boleh pulang terlebih dahulu ataupun standby saja di pos pantau. Yang keempat adalah radio komunikasi dapat digunakan dengan baik. Ini teman-teman waktu mau menjalankan unit harap mengetek atau mengetes dulu radio komunikasi. Bila mana ada kerusakan atau kelainan bisa diinfokan ke pengas biar ada perbaikan oleh dari tim IT agar diperbaiki bila mana ada kerusakan tersebut. Penjelasan 5, broker investment melakukan sesuai dengan prosedur dalam buku petunjuk pemeliharaan dan pengoperasian dumper. Yang pertama adalah backup bagian depan yang cara menaik switch dari dalam kabin atau di bawah steering. Periksa level oli plat sudah standar. Periksa level air wiper cukup jika digunakan. Periksa motor wiper dalam kondisi baik. Periksa motor wiper bahwa kabel tidak putus dan tes fungsi wiper. 5. Periksa saringan udara AC untuk dibersihkan. Bersihkan juga saringan filter AC. Buka cover depan dan ambil filter udara, kemudian dibersihkan. 6. Udah tutup kap depan dengan hati-hati. 7. Periksa kebocoran bagian bawah unit. Laporkan jika ada kelainan, misalnya ada kebocoran oli, kebocoran fuel, atau kebocoran oil garden bisa juga. 8. Periksa semua tayar atau ban roda, adakah kebocoran, adakah tayar atau roda yang kekurangan tekan udara bisa ditambahkan, atau ada suatu baut dari ban tersebut putus atau patah. 9 adalah pemeriksaan undercarriage. Oke, terima kasih Bapak sekalian waktunya. Bisa live. Terima kasih Pak Guru, terima kasih ilmunya. Wes, Mantap emang. ini download Terus Pak Guru, Pak Guru. mana? Download hasil rekodnya. Download hasil record. Coba kita lihat. Post langsung download dulu. Download itu ben hasil rekodnya. Oh, kan mau di record, nah di download dulu. Masuk mulai. Wis tak tahu. Aja lanjut ya. Wes mau stop recording. Menu navigasi Ya nggak kudunya ada. langsung ngebar coba. Kalau nanti. Sik toh. Coba. Oke, metu ngono langsung anu. Langsung apa? Ini stop toh. Wes stop. Wih, jadi sih Mas. Langsung stop recording ya. Terus Wes stop ini mana? Wes share itu deh. Bentar, tak pas ya.